Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Adhasabila dari kelas 11 MIPA 6, absen 8. Saya bersekolah di SMA Negeri 6 Kota Cirebon. Saya akan melakukan praktikum difusi dan osmosis menggunakan kentang dan teh celup. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai difusi dan osmosis. Difusi adalah proses bergeraknya atau perpindahan molekul dari konsentrasi yang tinggi hipertonik ke konsentrasi yang rendah hipotonik secara spontan. Difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan setimbang, di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Jadi dalam proses difusi yang berpindah adalah zat terlarutnya. Sedangkan osmosis adalah perpindahan molekul pelarut atau air dari wilayah dengan konsentrasi tinggi ke wilayah dengan konsentrasi rendah melewati membran semi-permeable sampai kondisi kesetimbangan telah tercapai. Yang pertama, saya akan melakukan praktikum difusi pada air dan teh celup. Bahan-bahannya, yang pertama ada 2 kantong teh celup, 2 gelas kaca, yang pertama berisi air dingin dan yang kedua berisi air panas. Langkah yang pertama, kita masukkan 1 kantong teh celup ke dalam gelas pertama yang berisi air dingin. Yang kedua, kita masukkan 1 kantong teh celup lagi ke dalam gelas kedua yang berisi air panas. Setelah itu, nyalakan timer waktu selama 15 menit. Mulai. Nah, kita tunggu perubahan yang terjadi ya selama 15 menit tersebut. Pada 3 menit yang pertama, gelas pertama yang berisi air dingin masih terlihat putih bening. Dan gelas kedua yang berisi air panas sudah mulai kemerahan. Pada 3 menit yang kedua, gelas pertama yang berisi air dingin sudah mulai kekuningan. Dan gelas kedua yang berisi air panas sudah mulai coklat kemerahan. 3 menit ketiga, pada gelas pertama yang berisi air dingin sudah mulai kuning kecoklatan. Dan gelas kedua yang berisi air panas sudah mulai coklat kemerahan. 3 menit yang keempat, gelas pertama yang berisi air dingin berwarna kuning kecoklatan. Dan gelas kedua yang berisi air panas sudah mulai coklat kemerahan. 3 menit yang kelima, hasil akhirnya pada gelas yang pertama menjadi warna coklat muda dan yang gelas kedua yang berisi air panas menjadi coklat tua. Terima kasih. Kita matikan ya timernya. Nah, setelah kita melakukan praktikum difusi pada air dan teh celup, kita dapat mengetahui perubahan warna yang terjadi pada gelas pertama yang berisi air dingin dan gelas kedua yang berisi air panas. Pada gelas kedua yang berisi air panas, proses difusinya sangat cepat karena air memiliki suhu yang tinggi sehingga warnanya pun pekat menjadi coklat tua. Sedangkan pada gelas yang pertama yang berisi air dingin, proses difusinya lambat dan menghasilkan warna yang tidak pekat pada gelas kedua, yaitu coklat muda. Nih, kalian bisa lihat nih, tuh coklat muda kan pada gelas pertama dan gelas kedua menjadi coklat tua. Pekat banget kan warnanya? Nah, terima kasih. Nah, yang kedua, saya akan melakukan praktikum osmosis pada kentang. Bahan-bahannya ada 2 buah kentang yang sudah dipotong menjadi 5 cm, ada 2 gelas kaca yang sudah berisi air, dan juga garam. Tada! Nah guys, awalnya 5 cm kan? Tuh, kentangnya sudah dipotong menjadi 5 cm.
Awalnya pada gelas 1 dan gelas 2 berisi air biasa semua ya. Lalu kita tambahkan garam, 4 sendok teh garam ke dalam gelas kedua. 1 2 3 4. Lalu kita aduk garamnya sampai merata. Nah, setelah garamnya merata, kita masukkan 1 potong kentang yang sudah berukuran 5 cm ke dalam gelas yang pertama. Lalu masukkan lagi 1 potong kentang yang sudah berukuran 5 cm ke dalam gelas kedua yang berisi air garam. Lalu kita nyalakan timer waktu selama 30 menit. Mulai. Kita tunggu ya perubahan yang terjadi pada gelas pertama dan gelas kedua. Tunggu ya 20 menit lagi. Sabar ya, 10 menit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah 30 menit. Timer kita matikan ya. Nah, setelah sudah dimatikan, kita angkat kentang dari gelas yang pertama yang berisi air biasa dan angkat lagi 1 kentang dari gelas kedua yang berisi air garam. Angkat ya. Nah, lalu kita keringkan dulu kentangnya. Panjang kentang yang dimasukkan ke dalam gelas pertama yang berisi air biasa mengalami perubahan warna menjadi sedikit lebih putih dan mengalami penambahan panjang yang mula-mula panjangnya 5 cm menjadi 5,1 cm. Pada kentang kedua yang dimasukkan ke dalam gelas kedua yang berisi air garam mengalami perubahan warna menjadi kuning kecoklatan dan mengalami penyusutan yang mula-mula panjangnya 5 cm menyusut menjadi 4,7 cm. Nah, ada lagi loh perubahan yang terjadi selama kentang dimasukkan ke dalam gelas pertama dan gelas kedua selama 30 menit, yaitu perubahan tekstur. Perubahan tekstur yang terjadi pada kentang yang dimasukkan ke dalam gelas pertama selama 30 menit, teksturnya menjadi lebih keras dan mudah patah. Sedangkan kentang yang dimasukkan ke dalam gelas kedua yang berisi air garam, teksturnya menjadi lebih lentur guys. Lebih lentur dan tidak mudah patah. Nah, yang ini keras, mudah patah. Sedangkan ini lentur dan tidak mudah patah. Selamat mencoba. Sekian praktikum dari saya mengenai difusi dan osmosis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.